Selamat datang di Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak harap adik-adik selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut nih adik-adik, mari kita awali ibadah kita terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan di dalam setiap perjalanan kami. Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk hari baru, di mana Tuhan boleh pertemukan kami kembali melalui ibadah online Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Tuhan, Kau mengerti dan Kau maha mengetahui bagaimana situasi dan kondisi kami saat ini, di mana kami harus mengikuti ibadah secara online. Tapi tentu Tuhan ini tidak mengurangi semangat dan sukacita kami untuk datang kepada Tuhan. Bapa, pimpin ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah dapat diandalkan. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk dapat diandalkan di dalam mengasihi sesama melalui tindakan nyata kita adik-adik. Iya Kak Marni, hari ini kita akan belajar dari kisahnya Bapak Yunus. Langsung saja ya, kita akan menyanyikan pujian kita yang pertama, Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan, Pom pom pom, Yunus di perut ikan. Karena dia anak Tuhan, makanya diselamatkan. pom pom pom, cuap cuap, Pam 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 cuap cuap. Yunus di perut ikan, pom pom pom, Yunus di perut ikan. Karena dia anak Tuhan, makanya diselamatkan. pom pom pom, cuap cuap, pom pom pom, cuap cuap. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang taat akan perintah Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, kita tidak perlu takut adik-adik, karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Seperti pujian kita yang berikut, baik dan taat. B-A-I-K baik, B-A-I-K baik. Saya mau seperti
sangat mengasihi kita dan Dia juga selalu menyertai kita semua. Tuhan juga memberkati kita semua. Nah, adik-adik, bukan hanya kita diberkati, tetapi Tuhan juga mau kita memberkati orang lain. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau menyanyikan pujian kita yang ketiga, Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ku terserah kecil ya Tuhan, siap kalau dibutuhkan, tapi tanpa senapan. Firman yang kugunakan di kiri kananku, bersama temanku berbaris lurus, siap laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Iblis datang menyerang, ku bunyikan genderang, lawan dengan firman, menang dengan iman. Di kiri kananku, bersama temanku berbaris lurus, siap laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Shalom adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Jumpa lagi dengan Kak Liana di ibadah hari Minggu tanggal 5 September pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan cerita pada hari ini, kita akan bersama-sama belajar dari kisah Yunus. Tentu kita semua masih ingat ya, Yunus siapakah? Yunus yang masuk ke dalam perut ikan yang besar. Mari kita akan berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengarkan cerita pada hari ini. Mari kalian ajak kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami boleh diberkati Tuhan, kami boleh menikmati anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, baik melalui orang tua maupun orang-orang yang mengasihi kami. Saat ini kami akan bersama-sama Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan melalui cerita di pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita buka dari kitab Yunus pasal yang pertama. Kitab Yunus pasal yang pertama itu ada 17 ayat. Jadi Kak Liana ingin kita semua membaca dalam versi yang berbeda, sehingga adik-adik di rumah bisa menyimak betul bahwa kisah Yunus di pasal pertama ini menjadi sesuatu yang menarik, dan teman-teman semua yang ada di rumah juga bisa menyaksikan adegan demi adegan yang dialami Yunus di dalam bacaan kita hari ini. Ada satu buah video yang nanti kita akan lihat bersama, itu sesuai banget dan pas sekali dengan bacaan kita dari kitab Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ke 17. Mari kita perhatikan bersama-sama. Teman-teman bisa buka Alkitab masing-masing di rumah. Kita perhatikan adegan yang ada di dalam video ini, dan kita perhatikan juga bacaan yang ada di Alkitab kita. Mari kita saksikan bersama kitab Yunus pasal yang pertama, ayat pertama sampai ke 17.
datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." "Apa yang telah kau perbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." "Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Adik-adik sekalian, masih ingat ya siapa Yunus? Seorang yang dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan untuk memberitakan ke mana? Ke orang-orang Niniwe. Di mana Yunus mendapatkan perintah dari Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tapi dari bacaan, dari video yang kita perhatikan tadi, apakah Yunus taat kepada Tuhan? Tidak. Dia harus pergi kemana? Ke Niniwe. Tapi ternyata apa? Yunus pergi kemana? Ke Tarsis. Bukan ke Niniwe, tapi ke Tarsis. Tempat yang sangat berbeda, tempat yang bertolak belakang. Nah, teman-teman semua tentu punya nama. Coba nanti setelah sekolah minggu, teman-teman tanya kepada mama papa yang ada di rumah arti nama dari teman-teman semua. Misalnya, Kak Ariana punya nama Liana Dewi, artinya pemberian dari sorga. Dewi sendiri berarti seorang yang begitu cantik, yang begitu dihormati, seperti gambaran seorang dewi gitu ya. Liana, anugerah yang diberikan, sesuatu yang indah dari sorga. Sehingga diharapkan dari nama kita masing-masing, tentu orang tua berharap kita menjadi seseorang anak yang seperti apa, menjadi pribadi yang seperti apa, sehingga nanti saat kita dewasa diharapkan sesuai dengan apa yang menjadi nama pemberian kita. Tapi Yunus
Yunus itu memiliki nama yang sangat bagus sekali, indah sekali. Bagi teman-teman mungkin ada yang hafal siapa dan apa arti nama Yunus. Ada yang tahu? Oke, Kaliana kasih tahu ya kalau ada yang belum tahu. Yunus artinya merpati pembawa damai, atau ada yang menerjemahkan pembawa berita keselamatan dari Allah. Jadi tugas Yunus dari namanya, dan Yunus diharapkan sesuai namanya menjadi pembawa damai, menjadi pembawa berita bahwa Allah mengasihi manusia, Allah mau memberikan keselamatan bagi banyak orang. Tapi realitanya apa? Saat Yunus harus pergi ke Niniwe yang jaraknya hanya 800 km, tetapi pergi ke Tarsis. Padahal jarak ke Tarsis itu berapa? 4000 km. Bayangin, jauh mana ke Niniwe sama ke Tarsis? Jauh ke Tarsis, 5 kali lipat lebih jauh daripada ke Niniwe. Tapi Yunus lari ke Tarsis. Apa yang menjadi pemikiran Yunus? Kenapa Yunus kok malah pergi ke Tarsis? Tempat yang sangat jauh, tempat yang asing bagi seorang Yunus, seorang bangsa Israel. Ternyata jika kita perhatikan dari bacaan kita pada hari ini, dari kata di ayat kedua dan ketiga, kalimat bangun dan pergi, ternyata Yunus tampak sekali mau lari, mau pergi jauh dari hadapan Tuhan. Sehingga dia pergi dari harusnya ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis, tempat yang berbeda sekali, bertolak belakang, dan jaraknya jauh, 5 kali lebih jauh daripada kota Niniwe. Dengan harapan Yunus bisa lepas dari Tuhan, dan di kota yang sangat asing ini Yunus berpikir tidak ada Tuhan di sana. Yunus berpikir bahwa Tuhan tidak dikenal di sana, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, sehingga Yunus merasa aman. Nanti di sana Yunus tidak lagi mendapatkan tugas untuk menjadi pembawa berita keselamatan. Apalagi Yunus tahu orang-orang di Niniwe itu dinilai sangat jahat, jauh dari kehidupannya, dari jalan Tuhan. Sehingga Yunus berpikir, ngapain? Aku harus pergi ke Niniwe memberitakan keselamatan. Orang-orang itu berhak untuk dihukum, ngapain gitu ya. Nah, teman-teman, benar nggak Tuhan itu bisa kita tipu? Tuhan itu kita bisa lari jauh dari Tuhan. Benar bisa? Tuhan ada di mana sih? Karena kita tidak bisa melihat Tuhan. Tuhan itu bisa kita rasakan melalui siapa? Tuhan itu tidak bisa terlihat loh. Tuhan itu kalau kita gambarkan ada di surga katanya. Dan berarti nggak ada di bumi. Benar, Tuhan nggak ada di kehidupan kita. Jika kita perhatikan dari kisah Yunus, Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu maha kuasa. Manusia adalah ciptaan Tuhan. Ingat itu, kita diciptakan oleh Tuhan. Tuhan adalah maha pencipta. Nah, menariknya ya teman-teman, di ayat yang ke-9 dari bacaan kita hari ini, Yunus bilang apa saat dia ditangkap, dibawa ke atas kapal dan dibuang undi, kemudian ditanya, siapa kamu? Kenapa kamu bisa membuat bencana bagi kapal yang mereka tumpangi? Yunus mengatakan apa? Dengan lantang ya, kalau kalian menggambarkan dengan kalimat kejujuran, dengan kalimat yang dia mau mengatakan identitasnya yang asli. Aku seorang Ibrani. Menarik ini. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Wow. Yunus takut sama Tuhan. Dia mengatakan loh, Yunus itu takut sama Tuhan. Tapi kalau teman-teman perhatikan, tadi Yunus pergi harusnya ke Niniwe, pergi ke Tarsis, ke sebuah tempat yang sangat jauh. Itu tindakan takut sama Tuhan enggak? Oke, mungkin ada yang bilang, iya betul itu takut sama Tuhan. Makanya Yunus lari jauh. Dia berusaha lari ke jauh tempat yang mungkin Tuhan tidak sampai ke sana. Bisa jadi Yunus mungkin takut sama Tuhan, sehingga dia berusaha lari dari Tuhan, lari ke Tarsis dan berharap tidak mendapatkan, tidak ditangkap oleh Tuhan. Tetapi menurut Kak Liana, sikap takut akan Tuhan itu bukan seperti itu. Sikap takut akan Tuhan itu kita harus menghormati, bukan takut kayak kita nonton film horor. Ada yang teman-teman di rumah sudah pernah nonton film horor? Atau melihat hewan yang menakutkan, yang membuat teman-teman merinding dan tiba-tiba lari teriak, kaget? Ya, takut akan Tuhan itu
bukan ekspresi seperti itu. Takut akan Tuhan di mana kita mau menghormati, kita mau menempatkan Tuhan, dan kita tidak mau menyakiti hati Tuhan. Itulah ekspresi takut akan Tuhan yang sesungguhnya. Bukan takut kalau kita berjumpa sama seseorang yang begitu seram, yang begitu bisa menyakiti kita, melukai kita, sampai kita harus tutupan selimut, kita harus bersembunyi gitu ya. Tuhan bukan sosok yang seperti itu. Teman-teman, kalau kita perhatikan ya dari kisah penciptaan manusia, dan kita baca Alkitab dari Perjanjian Lama, Tuhan sangat mengasihi manusia. Bahkan saat manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan mau mengasihi kita. Tuhan bahkan di dalam Perjanjian Baru menghadirkan siapa untuk menebus dosa kita? Tuhan Yesus. Mau menghadirkan Yesus untuk mati di atas kayu salib buat kita, buat kalian, buat adik-adik di rumah, buat papa mama, buat siapapun. Dan Tuhan mau mengasihi kita dengan tulus, gak nuntut apapun. Coba bayangkan kalau teman-teman memiliki Tuhan yang sangat menakutkan, yang sangat membuat kita harus menghindar jauh dari Dia. Coba teman-teman dalam keseharian sehari-hari, benarkah sudah betul-betul hidup serupa, sesuai dengan yang Tuhan kehendaki? Sudah hidup benar, tidak pernah melakukan kesalahan? Coba bayangkan, di saat kita melawan mama papa, disuruh mandi, nggak mau, kita apa? Teriak, nggak mau mandi. Disuruh belajar, ternyata main game. Disuruh makan, ternyata nggak mau makan, malah jajan. Bayangin, kita terus dikasih hukuman sama Tuhan. Wah, betapa kita hidupnya sangat menderita. Tapi tiap hari kita dikasih kesempatan sama Tuhan. Dikasih mama papa yang mau memperingatkan kita. Kalau kita tidak mau makan, mama papa akan bujukin kita. Kalau kita tidak mau mandi, mama papa juga akan ingatin kita. Walaupun mungkin mama papa sering pakai nada seolah-olah mengancam, tapi maksud mama papa adalah baik, biar kita bisa menjadi anak yang sehat, bisa menjadi anak yang bersih. Nah, Tuhan kita itu maha penyayang. Tuhan mengasihi kita, menghadirkan orang tua, menghadirkan orang-orang di sekitar kita, sehingga kita bisa tiap hari menikmati berkat Tuhan. Bayangkan, takut akan Tuhan berarti kita harus menaati, menghormati, dan tidak lagi membuat Tuhan sedih atas semua perbuatan kita. Jadi, dari pelajaran Yunus hari ini, di saat kita mengatakan, aku mengasihi Tuhan Yesus, aku mengasihi Dia, buktinya apa? Aku takut pada Tuhan, buktinya apa? Takut seperti apa? Apakah kita harus tidak berani bertemu dengan Tuhan sampai tidak mau berdoa? Bahkan dalam saat kita melakukan kesalahan, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Jadi hari ini kita mau diajak, ayo kalau kita percaya kepada Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus sampai hari ini, dan kita masih bisa menikmati berkat dari Tuhan, berarti sikap kita, perbuatan kita pun harus bisa diandalkan seperti seorang yang benar-benar beriman kepada Tuhan, seorang yang betul-betul didapati menjadi pribadi yang takut, yang hormat, yang mengasihi Tuhan. Bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita bisa menjadi pribadi yang diandalkan? Coba, boleh gak kalau mama papa pergi, ternyata di rumah buka lemari banyak jajan di lemari? Padahal mama bilang gak boleh makan jajan lebih dari 1 misalnya. Ternyata mama papa pergi, cuma ada 4 di rumah. Boleh gak ngambil makanan sendiri di lemari? Kan gak ada mama papa. Nanti kalau makan sudah habis, bungkusnya dibuang, kan belum tentu mama papa tahu. Boleh gak seperti itu? Boleh. Iya, gak boleh. Nah, kalau misalnya mama papa lagi pergi kerja, adik-adik di rumah sedang sekolah online, terus sambil main game, atau sambil tidur-tiduran, atau justru malah meninggalkan kelas sekolah online-nya, entah main di luar, entah kemana gitu, boleh nggak? Ya, mama papa mungkin nggak ngeliat, tapi nanti kalau mama papa sampai ditegur oleh guru kita dan kita mendapatkan nilai yang jelek, hati mama papa pasti sakit, pasti sedih. Bahkan Tuhan yang tahu juga pasti akan merasakan sedih melihat sikap kita. Disuruh belajar nggak mau belajar.
kita akan sama seperti Yunus, disuruh pergi ke Niniwe malah lari ke Tarsis, berpikir bisa jauh dari Tuhan. Ternyata Tuhan setiap saat memperhatikan kita. Mari adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar menjadi pribadi yang tidak sekedar takut akan keberadaan Tuhan di mana saja, tetapi kita menjadi takut karena kita tahu betul bahwa kita mengasihi Tuhan dan kita tidak mau melakukannya menyakiti hati Tuhan, termasuk menyakiti orang tua dan orang-orang yang sudah mengasihi kita, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan Tuhan untuk menolong kita. Mari, dimanapun kita mau diminta untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bisa diandalkan. Walaupun gak ada mama papa, walaupun mungkin kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan secara fisik bersama dengan kita, tetapi kita mau tetap menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kita mau belajar yang baik, kita mau menaati mama papa, kita juga mau rajin untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Banyak contohnya bisa teman-teman lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, menjadi anak-anak yang bisa diandalkan sebagai anak-anak Kristen, saksi-saksi Tuhan dimanapun nanti adik-adik kita akan hidup dan tinggal bersama dengan orang tua kita. Selamat menjadi anak-anak yang bisa membuat Tuhan bersuka cita, membuat Tuhan tersenyum saat melihat kita di dunia ini. Kiranya kita juga diberkati dan dimampukan untuk bisa menaati, bisa hidup menjadi anak-anak yang diandalkan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Halo adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik. Nah, hari ini kita akan membuat aktivitas. Adik-adik sudah mendengar tadi cerita tentang Bapak Yunus. Bapak Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe untuk menyelamatkan orang Niniwe dan menyuruh orang Niniwe bertobat. Tapi Bapak Yunus malah melarikan diri ke Tarsis dan tidak taat kepada Tuhan. Di tengah perjalanan, Bapak Yunus menghadapi badai dan ombak yang besar. Lalu Bapak Yunus ingat akan kesalahan yang sudah dia lakukan, dan Bapak Yunus pun dilemparkan ke laut. Ikan besar dipakai Tuhan untuk mengingatkan dan menolong Bapak Yunus. Nah, hari ini kita akan membuat gambar sebuah ikan. Adik-adik perlu siapkan kertas HPS, lalu penggaris, pensil, penghapus, lalu adik-adik siapkan pensil warna ataupun krayon. Yuk kita mulai. Nah, adik-adik, kita akan memulai membuat gambar ikan. Adik-adik, tarik garis secara vertikal. Kak Tati bikin panjangnya itu 12 cm. Nah, lalu Kakak bikin lagi garis 12 cm dari sini, depannya 6, ke belakang 6, jadi 12 ya. Nah, sudah seperti ini. Lalu kertas yang bagian atas kita lipat. Kita lipat ke belakang. Nah, seperti ini.
Lalu yang ini kita lipat seperti ini. Nah, sudah seperti ini, kita buat gambar ikan. Nah, yang bagian bawah juga sama ya. Kita bikin seperti ini. Nah, lalu kita bikin matanya. Ini kita buat giginya. Nah, lalu adik-adik kita bikin airnya ya. Nah, seperti ini. Kita bikin tumbuh-tumbuhan. Nah, adik-adik gambarnya seperti ini. Lalu kita warnain ya. Kak Tati pilih warna biru. Nah, yang pertama Kak Tati tebelin dulu garis ikannya. Adik-adik, lalu nanti gambar Yunusnya ditempel di dalam ya, seperti ini. Nah, setelah semuanya diwarnain, nanti adik-adik siapin gambar atau boleh adik-adik gambar dan taruh gambar Yunusnya di dalam perut ikan. Ini dia gambar Yunus di perut ikan. Setelah diwarnain, hasilnya seperti ini adik-adik. Dari cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita belajar ketika kita diberi tugas, kita perlu menyelesaikannya, bukan menghindar. Seperti melakukan tugas sekolah, tugas di rumah, dimanapun kita diberi tanggung jawab. Semoga adik-adik jadi anak yang taat dan dapat diandalkan. Sebagai wujud perpanjangan tangan Tuhan, menjadi teladan dan mengasihi sesama dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mencoba adik-adik, pasti punya adik-adik akan lebih bagus dan lebih kreatif. Dadah! Wah, menarik sekali ya aktivitasnya. Kakak yakin adik-adik semua pasti bisa untuk membuatnya. Wah, tidak terasa ya Kak Vina, ibadah kita sudah hampir selesai. Iya Kak Marni. Mari adik-adik, mungkin perjumpaan kita di kelas sekolah minggu hari ini akan berakhir dan kita belum bisa tatap muka seperti biasa, tetapi tidak ada yang mustahil bila kita mau terus membawa dalam doa dan kita mau berharap dan kita mau ikut ambil bagian menjaga diri, menjaga kesehatan dan juga menjaga kebersihan. Kita berharap pandemi ini segera berlalu ya, dan kita bisa segera bertemu, bersekolah minggu bersama-sama, kita bisa beraktivitas bersama-sama di kelas sekolah minggu dengan tatap muka. Mari kita akhiri kelas sekolah minggu pada hari ini. Kita akan bersyukur di hadapan Tuhan dan kita akan minta berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kelas sekolah minggu yang begitu indah pada hari ini. Biarlah sekolah minggu yang kami boleh ikuti pada hari ini boleh menjadi berkat buat kami melalui firman Tuhan, puji-pujian, aktivitas. Biarlah kami semua boleh bersuka cita bersama-sama sebagai anak Tuhan.
Di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh menjadi teladan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami memohon berkat sehingga di perjumpaan kami di kelas sekolah minggu yang akan datang, di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh menikmati dan boleh diberkati dan dilindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai jumpa lagi di kelas sekolah minggu yang minggu depan. Kita boleh bersuka cita kembali dan terus menikmati berkat Tuhan. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di ibadah kita minggu depan adik-adik. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus bersuka cita. Dadah!